100 hari suatu pemerintahan memang bukan merupakan indikator kegagalan ataupun keberhasilan. Namun 100 hari adalah semacam masa bulan madu suatu pemerintahan dengan rakyat. Ketika dinilai baik, maka harapan rakyat akan kesejahteraan bakal mendorong partisipasi publik luas mendukung kebijakan pemerintah. Namun sebaliknya jika ditengarai terjadi kegagalan, berarti matinya harapan rakyat. Dan hal ini sesegera mungkin harus dilakukan cegah dini meluasnya sentimen anti-Jokowi, yang bukan tidak mungkin berubah menjadi reformasi jilid 2. Sebab Presiden Prabowo disamakan sebagai pemerintahan Jokowi periode ketiga. Kendati kebijakan hebat Prabowo untuk penghapusan kredit UKM, kenaikan upah dan gaji guru, penurunan tarif tiket pesawat, tertutup buruknya warisan Presiden Jokowi. Padahal strategi menjadi anggota tetap BRICS dan mendirikan Danantara merupakan langkah maju, kendati pasar cenderung skeptis. Jangan pernah dilupakan bahwa Presiden Jokowi yang oleh lembaga OCCRP diklasifikasi sebagai penguasa korup, sejajar dengan Bashar al-Assad, dan oleh sebagian publik, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, Presiden Jokowi dan keluarga boleh jadi merupakan target untuk diadili, sehingga dapat menenggelamkan kehebatan Presiden Prabowo sendiri. Ketemu lagi dengan dakwah digital Pondok Pesantren An-Nur Malangbong Garut, dalam tema Indonesia di antara kapitalisme, geopolitik dan hegemoni dunia. Assalamualaikum. Stay optimistic, bro. Pertanyaannya kemudian, apakah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran telah sukses mendorong partisipasi publik luas, atau justru membuat rakyat mati harapan? Sebelum kita lihat respon publik yang dirangkum, ada baiknya kita dengarkan berita terkini bagaimana AS telah membuat suatu kebijakan yang mendorong hegemoni Amerika lepas ke banyak kekuatan multipolar yang tersebar menjadi kekuatan geopolitik setara. Bahkan agaknya AS melalui kebijakan proteksionismenya justru potensial menghancurkan ekonominya sendiri. Blok Eropa yang mandiri dari AS, Cina, Rusia, India, Indonesia, Argentina, Afrika dan Teluk dalam BRICS sebagai kekuatan baru melebihi kekuatan Uni Eropa dan AS. Amerika tidak memiliki teman atau musuh yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Inilah kata-kata Henry Kissinger yang kini semakin relevan dan terbukti kebenarannya. Dulu, di bawah sorotan lampu kepemimpinan Joe Biden, Amerika Serikat tampil bak pahlawan, mengguyurkan miliaran dolar kepada Ukraina untuk memadamkan api perang melawan Rusia. Namun, roda takdir terus berputar, dan ketika Donald Trump kembali menaiki tahta kekuasaan, panggung dunia mulai bergetar hebat. Amerika Serikat, yang dulu berdiri di garis depan membantu Ukraina, kini mulai kehilangan minat. Washington tak lagi peduli dengan perang yang telah menguras miliaran dolar dari kas negara, dan Ukraina, yang dulu dipuja-puja sebagai benteng demokrasi melawan tirani, kini dibiarkan berjuang sendirian di tengah kobaran api perang. Sementara itu, NATO dan Uni Eropa yang selama ini menggantungkan keamanan dan berlindung di balik jubah Amerika, kini tersentak menyadari bahwa mereka hanyalah bidak-bidak yang bisa dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Alih-alih menjadi mitra strategis, Trump melihat mereka sebagai beban, sekutu yang tak tahu diri, selalu menadahkan tangan tapi enggan berbagi beban. Bagi Washington, NATO dan Uni Eropa bukan lagi mitra yang setara, melainkan anak manja yang terus menuntut perlindungan tanpa pernah benar-benar siap berdiri sendiri. Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia akan memberlakukan tarif baru. Tarif baru 25% terhadap barang impor dari Meksiko dan Kanada, serta 10% pada impor dari Cina. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan Amerika Serikat untuk kembali menarik diri dari perjanjian iklim Paris atau Paris Agreement. Langkah ini menandai jarak yang semakin besar antara Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya dalam upaya global melawan perubahan iklim.
Trump menggemakan langkahnya pada 2017 ketika ia mengumumkan penarikan Amerika Serikat dari Paris Agreement. Trump juga mengirimkan surat ke PBB yang mengindikasikan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian 2015 yang memungkinkan negara-negara memberikan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Perintah eksekutif Trump menyatakan kesepakatan Paris adalah salah satu dari beberapa perjanjian internasional yang tidak mencerminkan nilai-nilai Amerika Serikat dan mengalihkan dolar pembayar pajak Amerika ke negara-negara yang tidak membutuhkan atau berhak atas bantuan keuangan demi kepentingan rakyat Amerika. Debat panas antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memicu beragam reaksi dari para pemimpin dunia. Dalam pertemuan di Gedung Putih pada Jumat 28 Februari, Trump menyebut Zelensky sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Dikutip dari Al Arabiya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev justru membela Trump. Menurutnya, Presiden Amerika Serikat telah mengatakan kebenaran di hadapan badut kokain. Sebutan itu merujuk pada Zelensky, orang yang paling dimusuhi Rusia. C'est-à-dire que compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir sur les quelques années qui viennent des capacités de défense autonomes pour les Européens. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku mendapatkan surat dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa 4 Maret 2025. Surat itu disebut berisi kesiapan Ukraina untuk melakukan perundingan damai sesegera mungkin. Trump mengatakan hal itu saat berpidato di sidang gabungan Kongres AS pada hari yang sama. Dalam pidatonya di sidang itu, Trump menyebut menghargai usaha Zelensky yang muncul usai pertemuan keduanya yang tegang. Pada naik, kinerjanya Pak Prabowo sudah bagus. Pertama gue mau to the point aja nih. Ada survei singkat yang menunjukkan 80% kepuasan kepada Pak Prabowo dan 79,3% kepuasan dari Bapak Gibran. Gue berusaha senetral mungkin, tapi menurut kalian aja nih, antara Pak Prabowo sama Pak Gibran, kalian yang rating sendiri di komen ya, 0-10 seberapa puas kalian. Hari ini kita mau unboxing dan review kinerja dari 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. 100 hari. Jadi simpel lagi nih, 100 hari pertama ini penting banget, atau yang dibilang sebagai honeymoon period. Di pemerintahan manapun, kalau misalnya ada presiden baru atau kabinet baru, 100 hari pertama ini bakal nge-set tone untuk sisanya. Karena lu bayangin aja kalau misalnya pacaran dan nikah, dan pas honeymoonnya aja nggak happy, apalagi seumur hidup kalian. Cuma langsung pertama aja, ini bahkan sebelum honeymoon dimulai, kabinet dari Pak pemerintahan Prabowo itu sangat amat gemuk dan ngambil anggaran 777 miliar, hampir double dari pemerintahnya Pak Jokowi. Penghapusan hutang UMKM menurut gue is a good thing. Relatif karena ngelihat susahnya ekonomi sekarang, UMKM bisa dikasih kesempatan untuk grow lagi. Di bulan yang sama, investasi dari luar negeri sebenarnya naik. Kunjungan ke 6 negara bawa pulang 18,5 miliar dolar. Di Desember 2024, relasi internasionalnya mulai kebuka. Katanya bakal jadi ketua di 8 periode 2026 sampai 2027. Plus penghargaan-penghargaan yang lain. Beberapa ide-ide yang dijalanin dari November itu, kenaikan upah guru, kenaikan upah minimum nasional, penurunan harga tiket pesawat, menurut gua yang agak mulai berantakan itu pas udah Desember Januari. Masalah polemik PPN yang jadi tapi nggak jadi, program makan siang gratis yang katanya 70 juta orang yang harusnya dapat tapi baru sekitar 650 ribu anak. Nah ini banyak sih masalahnya, masalah anggarannya itu problematik, eksekusinya juga bermasalah, pembangunan infrastruktur, sampai poin pentingnya adalah budget cuts. Di 22 Januari ada potongan anggaran bisa hemat sampai 300 triliun rupiah. Sebenarnya efisiensi itu bagus. Ini kayak Elon Musk di pemerintahan Trump, dia bikin Doge. Kalau kalian ngikutin Twitternya, dia tuh selalu update. Oke, ini berhasil efisien di sini, di sini, di sini. Tapi itu cuma bagus kalau misalnya anggaran yang diefisiensikan itu dipindahin ke yang lebih produktif, yang lebih bagus. Dan kalau transparan. Fast forward kalau kalian nggak tinggal di gua, dan berentetlah masalah-masalah baru. Budget cuts ini bisa merembet kemana-mana, kayak biaya pendidikan turun, infrastruktur. Di 1 Februari
Februari gas LPG yang mereka tuh ngelarang pengecer jual gas ini, tapi bikin chaosnya minta ampun. Kalian lihat antriannya sampai ada yang ngomel-ngomel. Yang kebijakannya dicabut setelah 4 hari. Mulai ada preman kecil yang nggak setuju sama budget cut ini, pemberantasan korupsi yang awalnya tegas tapi kelihatannya melemah. Ujung-ujungnya sebenarnya kalau perihal uang ya, it's not doing well. Ini kayak lu punya bisnisnya mau bangkrut tapi nggak terlalu bagus manage uangnya. Cuma sebenarnya bagus atau enggak, itu harus dinilai dari janji-janjinya. Jadi kita track back sebelum Pak Prabowo dan Pak Gibran dilantik, janjinya tuh apa sih? Dokumen ini, visi dan 8 misi Asta Cita, ini yang harusnya jadi pedoman kita. Bagus atau enggak, whether or not mereka benar-benar melaksanakan janjinya mereka. Kalau di bahasa lawyer, kalau misalnya mereka ingkar janji, itu bukan prestasi. Kalian bisa baca sendiri janji-janji mereka, pause video ini, dan kalian bisa ngerasain sebagai masyarakat, apakah ada progres yang baik, atau ada beberapa yang mundur. Coba video ini kita bikin lebih interaktif. Menurut kalian gimana? Karena yang gue lihat pas Pak Prabowo ngomong, idenya tuh bagus-bagus, nilainya sesuai dengan janji yang mereka eksekusinya itu. Masalah anggaran, rakyat di bawah nih bebannya makin gede. Target swasembada beras, ekonomi hijau masih lemah, kebijakannya setengah mateng. Ini yang kasus LPG nih. Belum lagi PR gede tentang reformasi dan korupsi. Yang gue summarize, sampai sini aja nih. Sebenarnya menurut gue pribadi dan anggap ini kepada Yang Mulia dan semua jajaran pemerintah, saya masih belum puas. Ingat kok kayak target 8% perkembangan ekonomi dan sekarang tuh baru mungkin tetap stay di 4-5%. Kalau menurut gue, dan ini menurut analisa pribadi gue ya, gue sebenarnya respect sama Pak Prabowo. Janji dari semua perubahan yang menurut gue kalau dilakuin itu bakal bawa Indonesia lebih baik. Ini yang menurut gue problem sebenarnya. Jadi akhirnya gue keluarin survei yang independen nih menurut Celios. Programnya tuh masih jauh dari harapan. Pemangkasan budget itu kena sektor vital. Kebijakan ekonominya nggak konsisten. Pemberantasan korupsinya yang awalnya gencar sekarang melemah. Survei kepuasan publik yang dibuat itu tuh nggak merepresentasikan secara keseluruhan. Banyak yang nggak sesuai dengan kampanye. Tapi gue sebagai yang sering memimpin sebuah organisasi ya, apapun yang salah di sebuah organisasi itu sebenarnya salah pemimpinnya. Tapi harus dibedah. Salahnya di mana? Bikin strategi dan bikin rencana itu sebenarnya bagian yang paling gampang dari melakukan sebuah perubahan. Yang paling susah itu mengeksekusi, karena sehebat-hebatnya Pak Prabowo, sehebatnya visi pemimpin kita, kalau misalnya ring 1, ring 2, middle managementnya, kementerian, sistem dan prosesnya nggak bagus, lo mau kucurin dana triliunan pun, it wouldn't get things done. Ada gap dari plan yang bagus menjadi eksekusi yang tidak bagus. Sebelum nunjuk presiden, coba kita cari siapa jenderal yang harusnya bertanggung jawab terhadap eksekusinya. Itu, dan gue nggak perlu sebut nama, dan kalian tahu kasus-kasus yang viral di belakangan ini, itu problem sebenarnya. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025. Bahkan tagar Indonesia Gelap menjadi trending topik dan setidaknya telah dipakai hingga 743.000 unggahan oleh warganet. Lalu apa maksud dari Indonesia Gelap dan apa saja tuntutan yang dilayangkan dalam aksi demo tersebut? Tajuk Indonesia Gelap yang menggema di sosial media dapat dimaknai sebagai ketakutan dan kekhawatiran warga terhadap nasib masa depan bangsa dan kesejahteraan masyarakat yang dirasa semakin menuju kegelapan. Pasalnya kebijakan pemerintah akhir-akhir ini dinilai tidak mendukung kepentingan rakyat. Oleh karena itu, aksi demo bertajuk Indonesia Gelap digelar sebagai pengingat bagi pemerintah saat akan merumuskan kebijakan. Beberapa kebijakan pemerintahan yang menuai kontroversi diantaranya aturan penjualan LPG 3 kg yang berdampak pada kelangkaan gas.
efisiensi anggaran yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta penghapusan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Atas kegaduhan ini, pemerintah diminta untuk dapat melihat semua aspek dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat. South China Morning Post menulis artikelnya berjudul Prabowo's golden dream and Indonesia's dark realities collide, with a shrinking middle class, falling commodity prices, and youth unemployment on the rise. Experts warn of an economic paradox in the making. Kira-kira jika diartikan bahwa mimpi emas Prabowo dan realitas gelap Indonesia bertabrakan dengan menyusutnya kelas menengah, turunnya harga komoditas, dan meningkatnya pengangguran di kalangan pemuda. Para ahli memperingatkan akan terjadinya paradoks ekonomi. Lebih lanjut, South Morning Post melaporkan bahwa demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap telah menyingkap jurang yang semakin dalam antara aspirasi luhur Prabowo dan kenyataan di lapangan. Para mahasiswa turun ke jalan untuk mengecam keputusannya untuk mengalihkan miliaran dolar dari anggaran negara ke proyek-proyek utama, termasuk dana kekayaan negara baru yang diproyeksikan untuk mengelola aset senilai 900 miliar dolar dan program makan gratis senilai 28 miliar dolar per tahun untuk anak-anak dan ibu hamil. Bagi Prabowo, protes tersebut menandai ujian besar pertama masa jabatannya sebagai presiden, hanya 4 bulan setelah ia menjabat. Para analis memperingatkan bahwa ketidakpuasan publik dapat meningkat jika kondisi ekonomi negara memburuk. Namun mantan jenderal militer tersebut tampaknya tidak gentar, dan terus memperkuat visinya untuk mengubah ekonomi terbesar di Asia Tenggara menjadi kekuatan global masa depan. Sementara itu, media asing ramai-ramai menyoroti peresmian Danantara, umumnya sama dengan para pakar mengkhawatirkan terjadinya korupsi besar-besaran mengingat Danantara dianggap nir pengawasan lembaga negara seperti BPK, BPKP, dan KPK. Dari rangkuman beragam pendapat rakyat melalui channel YouTube tentang kebijakan terhormat Presiden Prabowo untuk rakyat yang dihubungkan dengan kebijakan luar negeri proteksionisme Amerika Serikat dengan tujuan mengembalikan kejayaan Amerika Serikat, termasuk di dalamnya perundingan damai antara Rusia dengan Ukraina yang menyeret Eropa menjauh dari kebijakan baru Amerika. Itu semua tampaknya telah mempengaruhi langkah kebijakan domestik Presiden Prabowo yang sedang berupaya mereformasi Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Namun disalahartikan oleh publik, khususnya para mahasiswa dan koalisi sipil. Sebab itu dengan terpaksa, Presiden Prabowo memberhentikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi karena dianggap telah salah mengimplementasikan visi efisiensinya yang malah memotong anggaran pendidikan nasional termasuk program beasiswa. Keputusan strategis Indonesia menjadi anggota tetap BRICS yang dibayang-bayangi ancaman AS, tak menyurutkan langkah Presiden Prabowo teguh dalam pendiriannya, dan benar saja. Kini Amerika sedang galau dengan proteksionismenya yang justru bakal mendorong kemandirian produk domestik dari banyak negara eksportir Amerika terutama China dan Eropa, untuk berbagi produk barang jasa keluar dari Amerika. Bahkan melalui kebijakan proteksionismenya, AS telah menciptakan ekonomi biaya tinggi dalam negeri termasuk meningkatnya harga barang jasa dan mengakibatkan tak terkendalinya inflasi. AS melihat realitas bahwa kebijakannya bakal memperburuk ekonominya kemudian menunda pemberlakuan kenaikan pajak import,
kendati Eropa dan Cina telah mampu mencari solusi ekspor alternatif yang lebih baik. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah mampu membuat terobosan dagang spektakuler di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman politik dalam negeri yang dapat menjurus ke arah instabilitas nasional? Para pakar ekonomi politik menyuarakan kekhawatiran pembentukan Danantara akan mengakibatkan kas negara kosong, mengingat seluruh keuntungan BUMN yang selama ini disetorkan ke kas negara dan dikelola Menteri Keuangan sebagai bendahara negara dalam APBN. Kini pengelolaannya dilakukan Danantara dalam jumlah yang fantastis. Kekosongan antara investasi Danantara untuk menghasilkan keuntungan, selain masih belum jelas, di saat bersamaan anggaran negara yang sudah harus dibayarkan bunga dan pokok hutang, kesehatan, pendidikan, setoran daerah, gaji, operasional pemerintah, keamanan dalam negeri dan anggaran militer tidak bisa ditunda. Belum lagi defisit anggaran yang selama ini ditambah dari hutang baru, seharusnya tidak terjadi jika efisiensi anggaran yang mencapai 300 triliun rupiah itu tidak disetorkan untuk Danantara atau membiayai program makan bergizi gratis. Tentu saja program ini suatu kebijakan sangat luhur untuk mempersiapkan masa depan anak-anak Indonesia. Namun harus dicari formula yang lebih baik terutama dalam hal penganggaran dan eksekusi di lapangan. Hal ini yang agaknya, Presiden Prabowo mengalami kegalauan, terlebih warisan utang Presiden Jokowi yang selangit, baik yang masuk APBN atau utang tersembunyi dalam BUMN. Belum lagi korupsi masif dan bobroknya penegakan hukum era Jokowi, dikhawatirkan jika Presiden Prabowo terus-menerus jadi tameng Jokowi yang oleh lembaga OCCRP diklasifikasi sebagai penguasa korup, yang disamakan dengan Bashar al-Assad, justru akan menenggelamkan kehebatan Presiden Prabowo sendiri. Padahal publik, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, boleh jadi mengarahkan targetnya kepada Jokowi dan konconya termasuk Wapres Gibran. Bukan tidak mungkin pemerintahan Presiden Prabowo akan kena sanksi politik rakyat. Alhasil capaian program unggulan hebat Presiden Prabowo bisa benar-benar gagal dan Indonesia benar-benar mengalami kegelapan. Namun demikian masih ada sisa waktu untuk membalikan keadaan agar Indonesia terang, dan dari hasil rangkuman 100 hari pemerintahan Prabowo dalam dinamika kapitalisme, geopolitik dan hegemoni dunia, Presiden Prabowo sukses dengan catatan. 1. Perbaikan komunikasi publik tentang program unggulan, tinggalkan Presiden Jokowi sekarang. See you soon. Assalamualaikum. اللهم إني أسألك حبك